Halo teman-teman, jumpa lagi bareng saya Daniel dalam catatan Daniel. Dan teman-teman, ini berbeda dari biasanya karena kita akan bahas salah satu topik yang paling menarik. Ini menurut saya teman-teman, ini percaya diri jadi pemula. Nah, jadi sebenarnya setiap orang pernah jadi pemula teman-teman. Tapi ini menjadi sesuatu yang menantang. Nah, bagaimana kita melewati hal ini dan apa pembelajaran kita hari ini? Nah, ini kita akan bahas dalam topik kita yang sangat menarik hari ini teman-teman. Masih bersama saya Daniel dan yuk kita bahas. Oke teman-teman, jadi topik kita kali ini kita mulai dengan pertanyaan paling sederhana. Kenapa banyak orang takut jadi pemula? Nah, silakan teman-teman renungkan pertanyaan ini dan menurut kami jawabannya itu tidak jauh dari seputar takut akan kegagalan, kemudian kurang percaya diri, atau bahkan takut nih dibandingkan sama orang lain yang lebih berpengalaman. Padahal semua orang itu yang sekarang sudah sukses kelihatannya mulai dari titik nol teman-teman. Mereka itu tentu pernah jadi pemula hingga akhirnya mereka sekarang jadi seorang ahli dan menjadi panutan. Nah, teman-teman mungkin pernah membayangkan seperti apa Elon Musk pada masa mudanya. Nah, tentu kita tidak bisa mengabaikan Elon Musk muda itu seperti apa dan sekarang juga jadi seperti apa. Nah, teman-teman tentu berpandangan bahwa tentu Elon Musk juga pernah jadi pemula. Nah, demikian juga dengan Steve Jobs, teman-teman. Dia juga pernah jadi pemula. Dan teman-teman bisa lihat bahwa sekarang dia menjadi seorang legenda, mendiang Steve Jobs ini, dan sangat fenomenal. Nah, demikian juga teman-teman kalau kita lihat bahwa Pak Erick Thohir, kemudian Sandiaga Uno ini, dan Muhammad Lutfi, mereka juga pernah menjadi seorang pemula. Nah, tentu ini menjadi inspirasi kita bagaimana kita bersikap ketika kita menjadi seorang pemula. Nah, sebenarnya teman-teman apa kekuatan menjadi seorang pemula? Nah, ini kalau bisa kita lihat sebenarnya ini kekuatannya tersendiri teman-teman. Karena memang ketika kita jadi pemula, kita terbuka untuk belajar hal-hal baru. Kita juga lebih fleksibel karena gak ada beban. Dan tentu saja lebih kreatif dalam menemukan solusi. Nah, faktanya teman-teman, kalau terlalu nyaman di zona ahli, kadang-kadang kita malah kehilangan semangat dalam eksplorasi. Nah, ada 3 kekuatan menjadi seorang pemula. Yang pertama, kreativitas yang tinggi. Karena belum terjebak dalam pola pikir tertentu ya. Jadi kita nggak terbebani dengan pola pikir bahwa kita harus menjadi seorang yang trendy atau menjadi legenda. Kemudian tentu saja kita punya semangat belajar. Rasa ingin tahunya juga tentu saja sangat besar ketika jadi seorang pemula. Dan yang paling penting teman-teman adalah kesalahan adalah bagian dari proses. Banyak orang berkata bahwa kesalahan adalah guru terbaik. Kesalahan adalah pengalaman terbaik ketika kita menjadi seorang pemula. Maka ambil makna dari setiap kesalahan yang kita lakukan. Bukan malah menjadikan kita tidak ingin berbuat apa-apa. Nah, teman-teman, sebenarnya percaya diri itu datang dari proses. Teman-teman tentu setuju bahwa ketika kita ingin menjadi seorang yang percaya diri, itu tentu saja berproses. Gak datang begitu saja teman-teman. Nah, percaya diri itu dibangun lewat proses. Ya proses latihan, kemudian belajar, latihan, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Kita bisa memulai menjadi lebih nyaman dan percaya diri
ketika kita melewati setiap proses yang kita lalui. Jadi sekali lagi teman-teman, nggak perlu takut salah atau takut gagal. Karena dari sana justru kita bisa belajar dan tumbuh menjadi seorang yang pembelajar. Nah, teman-teman, dalam hal transfer knowledge sebenarnya banyak orang berpikir, ya saya kan masih pemula. Gimana caranya bisa ngajarin orang lain kalau saya juga masih pemula? Nah, sebagai pemula justru kita memberikan perspektif yang lebih segar. Nah, orang lain yang juga dulunya baru mulai mungkin lebih relate dengan cara kita belajar. Karena mereka itu ada di posisi kita. Nah, hal ini bisa kita coba dengan sharing pengalaman pribadi. Dengan cara menceritakan bagaimana kita memulai sesuatu. Apa kesulitan yang kita hadapi dan bagaimana kita mengatasi kesulitan tersebut. Contohnya ketika presentasi saat ini, saya nggak langsung mendapatkan ide segar seperti ini. Bisa juga belajar dan berlatih agar saya lebih percaya diri. Kemudian kita bisa belajar atau mengajarkan atau sharing tentang hal-hal sederhana. Ya, mungkin kita memang belum ahli, tapi kita bisa mengajari hal-hal dasar. Nah, seperti di dalam investasi, bagaimana kita menjadi seorang pemula? Nah, tentu saja dengan memulai dengan hal-hal yang sangat kecil. Mulailah investasi itu dengan hal-hal kecil. Belajar dari cara kita menguasai emosi. Nah, teman-teman, beberapa tips yang bisa kita bagi, nah meskipun saya juga seorang pemula, yang pertama saya mau bagi tips tentang bahwa kita harus menerima status sebagai pemula dengan bangga. Jangan pernah malu jadi pemula, teman-teman. Karena di awal kita juga sudah katakan, semua orang memulai dari titik nol. Semua orang juga pernah jadi pemula. Yang kedua, belajar dari kesalahan. Nah, kesalahan ini tentunya menjadi pelajaran berharga untuk kita agar kita tetap menjadi orang yang rendah hati, mau mengakui ke setiap kesalahan yang kita ambil hikmah. Nah, berikutnya yang ketiga, tetapkan tujuan yang kecil. Jadi teman-teman, jangan pernah memulai sesuatu yang ingin kita lakukan ini hasilnya prestisius dan bisa kita capai. Jadi mulai dari hal-hal kecil, dan hal ini akan membangun rasa percaya diri kita. Dan tetap apresiasi kesuksesan kecil yang kita alami dan kita raih. Karena dengan begitu kita akan semakin tumbuh rasa percaya diri. Kemudian tips yang keempat, berani ambil risiko. Nah, bicara soal risiko teman-teman, terkadang kita takut mencoba hal-hal baru. Nah, kita tahu bahwa hasilnya justru gak bakal sempurna. Tetapi dengan mencoba hal baru dan kita berani ambil risiko ini, kita jadi belajar. Kemudian tips yang kelima, terus belajar dan latihan. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting teman-teman. Belajar, praktek, belajar, praktek, belajar, praktek. Tidak ada jalan lain untuk menjadi seorang ahli ketika kita ingin belajar dan berpraktek dan berproses, maka kita akan menemukan bahwa kita semakin dekat menjadi seorang yang lebih paham atau menjadi seorang yang lebih ahli. Nah, jadi teman-teman, intinya jangan pernah takut dan malu jadi pemula. Karena dari situ justru kita memiliki kekuatan untuk belajar tentunya belajar lebih banyak dan berbagi dengan cara yang mungkin belum pernah terpikirkan oleh orang lain sebelumnya. Dan ingat teman-teman, percaya diri itu dibangun dari proses. Jadi setiap langkah kecil yang kita ambil itu semakin mendekatkan kita pada level yang lebih tinggi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Saya Daniel dan sampai bertemu pada video berikutnya. Salam satu frekuensi.